Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi pelajaran ekonomi. Kali ini Ibu akan memaparkan tentang pelaku dan interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, anak-anak, siapa yang tahu apa itu pengertian pelaku ekonomi? Ya, bagus. Pelaku ekonomi itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kemudian siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi itu? Yaitu ada 4, di antaranya 1, rumah tangga konsumen, 2, rumah tangga produsen, 3, rumah tangga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan, yaitu tentang interaksi antar pelaku ekonomi atau yang dikenal dengan circular flow diagram. Nah, di sini interaksi antara pelaku ekonomi itu ada beberapa model, yaitu model 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, yang pertama bisa anak-anak lihat di sana, yaitu model interaksi dengan 2 sektor. Nah, di sana ada terdapat RTK dan RTP. Nah, RTK di sini itu memiliki faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP. Bisa anak-anakku sekalian lihat di garis yang bawah apa yang dinamakan dengan pasar input. Di sini RTK mengirim faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP. Faktor-faktor produksi apa saja? Yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, di sini RTP karena sudah menikmati faktor-faktor produksi dari RTK, sehingga RTP di sini memberikan sebuah balas jasa kepada RTK. Kalau balas jasa itu dari tanah, yaitu berupa sewa atau rent. Kemudian kalau tenaga kerja, upah atau wages. Dan kalau modal, itu adalah bunga atau interest. Kemudian kalau kewirausahaan, itu laba atau profit. Nah, di sana yang dinamakan arus uang. Nah, RTK mendapatkan balas jasa dari RTP dibelanjakan kepada RTP, yaitu untuk mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP. Nah, di sana bisa anak-anak lihat di atas itu ada yang namanya pasar output, yaitu pasar barang dan jasa. Jadi RTK ini menyalurkan uang atau arus uang ke RTP. Nah, di sini karena RTP sudah mendapatkan arus uang dari RTK, sehingga RTP memberikan arus barang dan jasa yang dibutuhkan oleh RTK. Nah, itulah untuk interaksi 2 sektor. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu model yang kedua, yaitu dengan 3 sektor. Siapa saja 3 sektor bisa kalian lihat di layar. Di sana ada RTK, ada RTP, dan satu lagi yang di tengah itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah juga sama membutuhkan faktor-faktor produksi dan barang dan jasa. Sehingga di garis yang paling bawah itu ada yang namanya pasar input, faktor produksi. Pemerintah membutuhkan faktor-faktor produksi itu diambil dari rumah tangga konsumen. Nah, karena rumah tangga konsumen ini sudah memberikan faktor produksi, sehingga pemerintah memberikan sebuah balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Begitu pula pemerintah juga sama membutuhkan yang namanya pasar output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, di sini pemerintah mengeluarkan arus uang kepada RTP dan RTP mengirimkan arus barang kepada pemerintah karena pemerintah sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, kemudian pemerintah juga di sini kalian bisa lihat yang di garis tengah itu ada arah panah yang menuju RTK dan RTP, yaitu pemerintah memberikan
subsidi baik kepada RTK maupun RTP. Begitu juga pemerintah di sana mendapatkan pajak yaitu dari RTP dan RTK. Seperti arahnya dari arah RTK menuju pemerintah dan arah RTP menuju pemerintah. Nah, itulah dari metode dengan model 3 sektor. Nah, sekarang yaitu yang ketiga, yaitu dengan model 4 sektor. Nah, supaya kalian tidak bingung, di sini Ibu menyimpulkan, di sini hanya ada 2 sektor, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku ekonomi dalam negeri. Nah, pelaku ekonomi dalam negeri ini sebetulnya terdiri dari RTK, RTP, dan pemerintah. Nah, di sini antara masyarakat luar negeri dan pelaku ekonomi dalam negeri ini sama melakukan sebuah kegiatan, baik itu di pasar input maupun pasar output, di mana masyarakat luar negeri membutuhkan faktor produksi kepada pelaku ekonomi dalam negeri, sehingga di sini eh, masyarakat luar negeri ini memberikan balas jasa kepada pelaku ekonomi dalam negeri. Begitu pula sebaliknya, pelaku ekonomi dalam negeri juga membutuhkan faktor produksi dari masyarakat luar negeri. Nah, dengan demikian pelaku ekonomi dalam negeri ini memberikan juga balas jasa kepada masyarakat luar negeri. Sama, cuma berbentuk devisa. Nah, ini kaitannya dengan ekspor impor yang menuju kepada perdagangan internasional. Mungkin itu yang bisa Ibu paparkan tentang pelaku dan interaksi para pelaku ekonomi. Mudah-mudahan apa yang udah Ibu sampaikan ilmunya dapat bermanfaat buat kalian semua. Sekian, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.